warahmatullahi wabarakatuh. Makan kue talam sama kue putu. Yang belum jawab salam, bawaan lagi buntu. Daripada ralang lanyampe ke petalan betutu. Yang sudah jawab salam, mudah-mudahan tidak kalau buntu. Daun salam, daun saji. Yang sudah jawab salam, kami doakan semoga lekas berangkat haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رآه من آيات ربه الكبرى. وقال أيضا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فقد أقامها أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله. Yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimi, kita cintai guru kita bersama Ustadzuna Kiai Haji Dr. Muhammad Harun Zamzam MAG mata'anallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih. Kita doakan mudah-mudahan beliau sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan lahir batin, dan insya Allah istiqamah di dalam dakwahnya. Dan yang kami hormati Ketua Masjid Nurul Iman beserta perangkat jajaran-jajarannya, baik Ketua Yayasan Masjid Nurul Iman semua tanpa terkecuali. Hadirin hadirat, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, baik yang sudah berbini ataupun yang belum disunat. Dan seluruh jamaah Masjid Nurul Iman, yang tua-tua tak disebut gelarnya pun yang muda-muda tak disebut namanya, insya Allah kita galau-galau senantiasa berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur malam hari ini kita telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama hadir ke masjid ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setelah kita keluar dari tempat ini, tidaklah kita keluar dari tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni seluruh dosa-dosa kita, dimaafkan segala kesalahan-kesalahan kita, dan insya Allah Allah senantiasa menerangi, menghujani hati sanubari kita sehingga kita senang gemar dengan kebaikan dan benci dengan sebuah kemaksiatan. Istiqomah selalu di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, kalau berbicara Isra itu waktunya paling cepat lebih kurang sejam setengah. Kalau kita bahas masalah Mi'raj
itu lebih kurang waktunya 1,5 jam. Jadi malam ini kita ceramah paling cepat 3 jam. Akurat. Lingan akoan. Malam minggu Bapak Ibu yang tahan, aku tak tahan. Kita ambil ringkas. Lebih kurang insya Allah sejam. Lebih-lebih dikit ya sudahlah sama orang dewek dah. Isra, perjalanan pada suatu malam. Mi'raj, Nabi Muhammad SAW diangkat ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan ini Bapak Ibu sekalian tentunya kita sudah sering dengar. Para mubalighin, para masyayikh, para asatidzah, para sesepuh, para penceramah, para habaib sudah banyak kita sering. Cuman kita kembali mengupgrade. Jangan handphone baik di-upgrade, diperbaharui. Tapi cerita-cerita yang model macam ini juga harus kita perbaharui. Kenapa? Kalau kacau kita sering elap, insya Allah begitu kita berkacau nampak bersih itu kacau, maka wujud kita kejingoan. Kalau handphone sering kita cas, insya Allah tidak kalau dia lobet. Itu juga hati kalau kita sering cas. Dengan majelis seperti ini, dengan peringatan hari besar, itu mengingat dan mengenang kembali sejarah yang terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Maka itu perlu nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah dalam Al-Quran surah Yusuf. Kami ceritakan kepada engkau hai Muhammad dengan sebaik-baik cerita. Bima auhayna ilaik, sebagaimana kami telah wahyukan kepada engkau. Untuk apa cerita itu diceritakan? Maka itu ada surah Al-Qasas namanya cerita-cerita. Inna fi dzalika la'ibratan li ulil albab. Sesungguhnya yang demikian cerita-cerita itu agar kamu pacak ngambil pelajaran bagi orang yang berakal sehat. Bapak Ibu sekalian, dari hikmah cerita itulah banyak pelajaran-pelajaran yang pacak kita ambil hikmah. Ngapa orang itu jalannya pacak begitu dia jalan masuk ke lubang? Karena belum tahu ceritanya jalan itu ada lubang. Ketika dia masuk ke dalam lubang, udah tahu ceritanya, jangan kamu masuk ke situ. Ngapa? Ada lubang. Jangan lewat sana, ada lubang. Nah, orang yang berakal sehat tidak mungkin dia mengulangi kesalahannya kedua kali. Bapak Ibu sekalian. Nah, maka itu perlu kita memperingatkan kembali. Bahkan di dalam suratul Haji ayat nomor 47, apa kata Allah Ta'ala? Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Itulah siapa yang mengingat, yang mengagungkan, yang membesarkan syiar-syiar agama Allah. Sesungguhnya yang demikian itulah ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Maka itu kita adukan syiar-syiar seperti ini supaya kita upgrade kembali, ingat, terkenang dan terbayang. Mudah-mudahan akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, perjalanan Isra wal Mi'raj itu kalau dikaji dengan akal sehat buntu. Rasio menurut kebiasaan, impossible menurut akal manusia. Tapi kalau dikaji dengan ilmu tauhid dan dipelajari, digali dengan ilmu Al-Quran, dapat. Maka pantas ayat yang dibaca Qari tadi, surah Bani Israel, diawali dengan kata Subhana. Apa yang dimaksud dengan Subhana? Subhana ini berasal dari kata sabaha, fi'il madhi. Menjadi diubah subhana. Ini ismul ladzi la yansarif. Ada yang tersirat ditambah alif dan nun. Hana. Apa maksudnya? Setiap kalimat Al-Quran diawali dengan kata subhana,
perbuatan Allah, setiap perbuatan Allah itu tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa ditiru-tiru, tidak bisa dicontoh-contoh, tidak pacak dikawi-kawi oleh seluruh makhluk yang bernama manusia. Subhana, habis cerita Allah yang memperjalankan hambanya untuk menafikan, menolakkan segala sesuatu yang sama dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan li'abdihi, domirnya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada suatu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjid Al-Haram yang ada di Mekah, Jeddah, itu menuju ke Masjid Aqsa yang berada di Yerusalem, Palestina. Alladzi barakna haulah, yang kami berkahi di sekelilingnya. Sekeliling perjalanan Isra wal Mi'raj dari Mekah ke Aqsa itu perjalanan yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan berkah? Berkah di situ sepanjang perjalanan dari Mekah ke Aqsa itu banyak diturunkan para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para ulama, para orang-orang yang soleh diturunkan di negeri itu. Dalam tafsir klasik menjelaskan di antara keberkahan itu ada kekayaan. Kalau kita ke arah Jeddah ke utara selatan itu ada suatu sumur minyak. Minyak itu setelah diteliti, dipelajari Bapak Ibu sekalian, untuk satu minyak baik yang ada di sana tidak habis makan waktu sampai dengan 1000 tahun yang akan datang. Itu baru minyak, belum yang lain. Banyak keberkahan-keberkahan yang Allah turunkan di sana. Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Bapak Ibu sekalian, jangan heran kejadian Isra Mi'raj ini gak usah ke di zaman Nabi. Di zaman kita sekarang ini masih ada orang yang meragukannya. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena tidak mungkin di masa dulu kalau nak berangkat dari Mekah ke Aqsa, Yerusalem, itu memakai onta, kendaraan onta ditempuh lebih kurang 2 bulan lamanya. Kendaraan pesawat belum ada, helikopter belum ada, mobil belum ada, motor belum ada. Tak kata yang ada onta, keledai. Dan ini ditempuh jarak yang begitu singkat, tidak lebih daripada 4 jam. Bapak Ibu sekalian. Nah, logikanya macam ini. Besok Anda sering di mana tempat Anda sampai ke kita supaya lebih mudah ngernah yo. Katakanlah kami besok nak berangkat pesawat Palembang Jakarta jam 6:05. Sebelum kami berangkat, kami packing barang-barang masuk ke koper. Tiba-tiba ada semut masuk ke dalam koper. Semut tadi masuk ke dalam koper. Kami berangkat pesawat jam 6:05 Palembang Jakarta, 45 menit sampai. Kemudian hari itu juga kami balik, taruh kelar di pesawat yang kedua Jakarta Palembang, atau kelar jam 13, jam 1 siang. Dari Jakarta ke Palembang 45 menit, tidak sempat kami buka koper. Begitu kami buka koper sampai di rumah, semut yang melok masuk ke dalam koper tadi, dia keluar. Ketemulah sama gerombolan CS-CS-nya. Apa kata semut itu ngomong? Woi, Mang Cek, aku tadi habis jalan-jalan terbang ke Jakarta. Apa reaksi semut yang lain? Gilorongnya jadi.
Dari mana kau pacak terbang ke Jakarta? Sementara badan kau kecil halus model macam ini, kau pacak terbang ke Jakarta sana? Ya wajar kalau Nabi dikata gila. Karena kalau dengan akal sehat tidak bakal bisa nyernanyo. Wong Allah yang memperjalankannya. Kalau Allah yang berkehendak, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tapi Allah dengan kuasanya cukup memutus makhluknya yang bernama Buraq. Buraq pengertian pada bahasa artinya kilat. Pengertian pada istilah kendaraan khusus dari surga. Lengkap dengan kencananya yang berwarna putih. Besarnya itu lebih besarnya itu seperti bagol. Ya, lebih kecil dikit daripada bagol. Bagol itu hasil peranaan antara kuda dengan keledai. Dan lebih besar sedikit daripada himar. Himar itu keledai. Tapi keistimewaan Buraq ini sekali dia memapakkan sayapnya, dia terbang mi'atu alfin sayatan tariqa. 500 tahun manusia berjalan kaki. Lamhil basar, sekejap mata sudah sampai. Atau belum berkedip sudah sampai dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian. Jadi inilah kalau sudah Allah berkehendak tidak ada yang mustahil. Cuman tetap didampingi oleh malaikat Jibril tentunya. Tapi malaikat Jibril ketika sampai di puncaknya Sidratil Muntaha, beliau menyerah. Tidak pacak lagi ngerewangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, hari ini sudah menunjukkan jam 10 lewat kurang 10 menit. Jam 10 kurang 10 menit. Kira-kira berhenti ceramahnya sampai jam berapa lah? Hah? Jam 10? Jam 10. Sudah, kalau jam 10 lebih iwak cepat iwak gabus. Sudah, lebih cepat lebih bagus. Siko, jam 10. Jam berapa, Pak? Bu, jam berapa, Bu? Hah? 11. Kita ambil suara banyak. 10 siko. Jam 11 banyak. Jam 12. Sudah, jangan tak kejadian lah. Ya. Pokoknya, kapan aku sudah berhenti ya dah. Itu Bapak Ibu sekalian, Anda ngambil 3 intisari hikmah perjalanan Isra wal Mi'raj itu. Apa hikmahnya? Ada 3. 1. Nabi Muhammad SAW dipertemukan dengan para nabi dan para rasul yang telah wafat ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Kok bisa Nabi Muhammad ketemu dengan para nabi dan para rasul yang telah meninggal ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Janganlah kalian sekali-kali mengatakan orang-orang yang gugur di jalan Allah, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang mati dalam keadaan beriman, mereka mati semata. Bal ahya'un, bahkan mereka itu hidup di sisi Allah, ya, walakin la tash'urun, akan tetapi kalian tidak menyadarinya. Bahkan di dalam surah yang lain, bal hum inda rizquhum, bahkan mereka mendapatkan rezeki dari Tuhan mereka. Naik ke langit pertama, dipertemukan dari Nabi Adam alaihi salam. Bapak Ibu tahu Nabi Adam? Tahu apa tahu? Tahu tak? Kenal tak? Di mana kenalannya? Takoan. Nabi Adam. Nabi Adam itu abal ajsam, bapak Nuh dari segala jasad. Tinggi Nabi Adam tingginya tidak pula tinggi, cuma 20 meter. Ada riwayat lain menjelaskan 40 meter. Umurnya 930 tahun.
Anak Nabi Adam cuma sikor. Yang paling banyak adiknya 39. 20 lanang, 20 betina. Nabi Adam, Abal Ajsam, di mana? Di langit pertama. Naik ke langit kedua, dipertemukan dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Naik ke langit ketiga, dipertemukan dengan Nabi Yusuf. Tahu ibu Nabi Yusuf? Bukan Nabi Yusuf, bukan. Nabi Yusuf, ya. Keempat, dipertemukan dengan Nabi Idris. Di langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Bukan Ustaz Harun, bukan. Nabi Harun. Ya. Keenam, dipertemukan dengan Nabi Musa. Dan ketujuh, dipertemukan dengan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ketika Nabi Mi'raj, beliau sebelumnya itu disuguhkan 2 minuman. Yang pertama luban, yang kedua khamar. Sebelum Nabi Mi'raj. Dan dadanya dibelah terlebih dahulu. Kenapa dibelah? Nabi yang maksum tentunya terjaga, terpelihara daripada maksiat. Untuk lebih dibersihkan lagi, ya, daripada dibersihkan lagi karena menghadap kepada Zat yang Maha Bersih. Kemudian Nabi tanpa ragu meminum susu. Apa kata malaikat Jibril? Shadaqta ya Muhammad, benar engkau hai Muhammad, pilihanmu tepat. Seandainya engkau memilih saat itu khamar, umatmu akan menjadi umat yang pemabuk. Nabi minum susu, lagi masih banyak umat yang mabuk. La haula wala quwwata illa billah. Ketika naik terbang, naik ke langit pertama, itu menempuh jarak perjalanan 100,000 sanatan tariqa, 500 tahun manusia kalau berjalan kaki. Langit kedua 500 tahun, langit ketiga 500 tahun. Dikali dengan langit ketujuh, 500 kali 7, 3.500 tahun. Kalau umur manusia sampai. Baliknya juga sama, 3.500 kali 2, berarti 7 juta tahun manusia berjalan kaki. Kalau umurnya panjang dan tidak akan pernah bisa sampai. Bapak Ibu sekalian. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan sebagian kekuasaannya, keindahannya di alam semesta. Nabi dibuat takjub. Apa itu? Ternyata Bapak Ibu sekalian, di langit ketujuh, langit pertama, antar langit dengan langit, itu Allah ciptakan luar biasa. Begitu hebat, begitu indahnya ciptaan alam semesta dari yang maha indah. Nabi dibuat takjub. Di langit pertama Allah ciptakan barang bakunya mimma immakfufin maujin, dari air yang ditahan bagaikan ombak. Kalau Bapak Ibu nak pengen tahu Allah ciptakan barang bakunya langit pertama, itu ternyata sumbernya banyu. Sumbernya di langit pertama banyu, ditahan Allah seperti ombak. Tak percaya, cobalah pucuk sana. Ya, tidak percaya. Lah Ustaz, mana dengan kita di bumi ini ada lautan, ada sungai, ada mata air. Bumi ini syariatnya, lahiriahnya wadah untuk menampung air, hakikatnya dibutuh. Dalilnya, wa anzala minas samaa'i ma'a, dan kami turunkan air dari langit, bukan dari bumi. Ketika Nabi naik dimi'rajkan ke langit kedua, Allah Ta'ala ciptakan bahan baku yang kedua dari batu marmer yang berwarna putih keputihan. Kalau Bapak Ibu pernah berangkat ke Mekah, haji atau umroh, itu di sekitaran Ka'bah itu ada batu marmer yang terbaik, yang termahal di dunia ini. Keistimewaan batu marmer itu diantaranya kalau musim panas kita napak kaki tidak panas. Apalagi batu marmer yang ada di langit kedua sana, Bu, Masya Allah, indahnya ciptaan Allah Ta'ala.
Ketika Nabi naik ke langit ketiga sebelum bertemu dengan Nabi Yusuf, itu ditampakkan Allah Ta'ala. Ternyata langit ketiga Allah ciptakan bahan bakunya min hadidin dari besi. Jadi kalau ada orang buat nak nyari buruan besi, suruh ke langit ketiga, banyak di sana. 4, Allah ciptakan bahan bakunya dari tembaga. Bukan dicindi, bukan. Ya, tembaga di langit keempat banyak, Pak. Di langit kelima, Allah ciptakan bahan bakunya dari perak. Di langit keenam, Allah ciptakan bahan bakunya min zahabin, dari emas. Bukan emas Jawa, bukan. Ya. Pak, kalau ibu nak minta beli emas, Pak, jangan diajak ke toko emas, ajak ke langit keenam. Banyak emas kau sekarang. Emas. Dan di langit ketujuh, luar biasa. Allah ciptakan bahan bakunya miyakutatil umara, dari batu yakut yang berwarna merah kemerahan. Begitu indah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dibuat takjub terheran-heran. Tak lepas mulut Nabi bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah yang kedua, jam menunjukkan jam 10 pas semenit. Ya, jam 10 kurang semenit. Aman, tenang, beda lama beda. Dan lagi selesai gitu. Hikmah yang kedua, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan dengan kejadian yang akan datang. Apa itu? Nabi diperlihatkan tentang nikmat yang ada di dalam surga. Surga pertama, surga kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nabi senang, riang, gembira, sumringah. Tamsil umatnya kelak akan dimasukkan surga bersama. Tapi ketika diperlihatkan neraka pertama ini untuk siapa? Jibril. Ini neraka pertama disiapkan untuk orang munafik. Neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Innal munafiqina fid darki asfal minan nar. Waliyadzubillah min dzalik. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan dimasukkan di kerak neraka yang paling bawah. Na'udzubillah min dzalik. Neraka kedua untuk siapa? Jibril. Untuk uang-uang yang fasik, yang zalim. Yang ketiga, uang-uang Yahudi. Yang keempat, Nasrani. Yang kelima, Majusi. Yang keenam, untuk uang-uang yang selalu berbuat menyekutukan Allah, termasuk yang musyrik. Yang ketujuh untuk siapa? Jibril. Maka Jibril tidak jawab. Untuk siapa Jibril? Berat menjawabnya. Untuk siapa Jibril? Ummatuka ya Muhammad. Begitu disebut umatku ya Muhammad. Dengan seketika Nabi pingsan. Tidak sanggup menerima kenyataan ternyata masih ada umatnya yang dimasukkan ke dalam neraka. Ketika Nabi bangun dari pingsannya siuman, Nabi sujud menghadap Allah Ta'ala. Tidak bangun sebelum Allah memberikan jaminan kalau umatnya akan dimasukkan ke dalam surga bersamanya. Bukankah telah Allah tawarkan wal sawfa yu'tika rabbuka fatarda? Dan Allah menawarkan kepada Nabi Muhammad memberikan apa yang menjadi keinginannya supaya hatinya puas. Kalau masih gitu, nak apa sih? Kira-kira kau tuh nak apa? Ya Muhammad, wahai kekasihku, kau tuh nak apa? Kalau kau nak pengen emas, seluruh bukit yang ada di sini siap jadi emas. Kalau kau nak pengen jadi raja, kau angkat raja di atas raja. Kalau kau pengen perempuan cantik, tinggal sebut model seperti apa? Apa jawab Nabi? Idzan ya Rabb, la arda wa wahidan min ummati finnar. Ya Allah, kalau memang demikian ya Rabb, apapun yang engkau berikan kepada saya, tidak ada satupun yang bisa membuat hatiku senang. Aku tidak ridho ya Allah. Kalau seandainya masih ada di antara umatku yang masuk ke dalam neraka. Bukankah Nabi telah mengatakan kullu ummati dakhalul jannah, tiap-tiap umatku akan masuk ke dalam surga? Betul.
Tapi yang diakui Nabi sebagai umatnya baik. Illa man aba, kecuali yang tidak galak. Ya, qil man hum ya Rasulullah. Siapapun yang tidak galak itu. Qal man ata'ani kana ma'i fil jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dialah bersamaku di dalam surga. Siapa yang tidak galak taat dengan aku, bahkan sebaiknya mengingkar kepadaku, kata Nabi, dialah yang tidak galak masuk surga bersamaku. Itu jawaban Nabi SAW. Tapi Nabi sedih, Bu, Pak, Bapak Ibu sekalian. Ngaponian Nabi melihat di neraka itu banyaklah kaum Hawa daripada kaum Adam. Ya Pak? Ya Bu? 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 Yang tidak tahu. Ibu-ibu sini insyaAllah di surga lah Bu ya. Mudah-mudahan jadi ahli surga lah Bu ya. Yang lanang banyak, tapi yang lebih banyak betina. Betina. Apa mereka tidak sholat? Oh, sholatnya perempuan lebih rajin daripada lakinya. Apa mereka tidak ngaji? Oh, pintarlah bininya dari lakinya. Apa mereka tidak puasa? Paling rajin dia puasanya. Kenapa banyak betina masuk dalam neraka? Ternyata penyebabnya cuma sikap hunna yakfulnal asir. Kebanyakan perempuan itu mereka tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Dalam bahasa yang lain, Nabi, Bapak Ibu sekalian, ketika perjalanan Isra Mi'raj, aku diperlihatkan neraka. Kemudian aku melihat perempuan yang lidahnya terjulur keluar sampai ke perutnya. Kemudian dilihat lagi, itu lidahnya terjulur digunting dengan gunting api neraka. Sudah dibuatkan lagi, kemudian ditompak sampai tembus sampai ke duburnya. Itu dosa Jibril. Uji Nabi ngomong, itulah uji malaikat Jibril, itulah perempuan-perempuan di dunia yang suka menyakiti hati suaminya. Oh Ustaz, ngapu nak laki nian? Kalau nggak mau laki nyakiti bini, lebih double lagi. Ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya model macam ini, yang model galak nyakiti hati laki ini, apa maksudnya? Ya, tidak baca gitu nggak ngomongnya Bapak Ibu yang lebih paham lah ya. Fa'uhsi zawjiha, mereka yang selalu menyakiti hati suaminya. Yang model macam ini yang disebut ada duit marah, kakek duit tambah marah. Ya. Ada duit marah, dak kakek duit tambah marah. Singgungnya nak ngoceh terus, tidak sudah-sudah. Balik begawe ngoceh, belum pergi begawe kena ngoceh. Siang hari ngoceh, sarapan pagi ngoceh, lagi tidur ngoceh, nak tidur ngoceh juga. Ini ada cerita. Ada cerita, namanya cerita. Suatu ketika laki ini tidak tahan lagi dengan bini yang ngoceh terus. Karena lakinya ini nak minta ujinya. Kebenaran di depan rumahnya itu ada sumur tidak terpakai lagi. Diangkat bini untar ke sumur. Ringan dia dengar bininya ngoceh terus. Ngejar kau. Untalkannya ke sumur. Masih ngoceh. Masih ngoceh. Berarti ini sumur itu tidak kata banyunya. Ngoceh. Lebih kurang setengah jam ada ngoceh. Hilang kata lagi suara. Uji lakinya ngomong, nah mana bini aku ni rokaknya mati terbuang aku je. Ai, dia jingok tak kejingokan, gelap Bu. Gelap di sumur tu. Sumur tu yang dalam yang gelap. Yang tadi ngoceh-ngoceh tak kena lagi. Akhirnya saking paniknya uji laki sayang sama bini, walaupun bini kesel masih sayang pula sama bini. Walaupun laki kesel masih sayang pula sama bini. Embek yo tadi tambang dia urutnya. Oh sayang panggilnya bininya. Begitu zet ada yang narik wujud. Nah itu alhamdulillah artinya masih hidup bini aku, ya Allah alhamdulillah. Tarik ya Bu, tarik ke pucuk. Ngapa ditarik nambah berat? Yang muncul bukannya bininya, ya, yang muncul bukan bini. Nah, siapa kau? Mana bini aku?
bini kau di bawah. Kau siapa? Aku penunggu sumur ini. Umur aku sudah ribuan tahun. Ngapa kau yang menyambut aku? Aku tak tahan ingat betina di sumur ini ngoceh terus. Tidak, sudah. La Allah wa la quwwata illa billah. Ini cerita ya Bapak Ibu. Ayo Bu, jangan galak banyak ngoceh Bu, kasihan lah kita capek ya. Kalau yang namanya betina, ciri-ciri perempuan soleha itu apa dalam sebuah hadis? Idza nadar ilaiha sarratka. Apabila dipandang suaminya, dia pandai menyenangkan hati suaminya. Kalau laki balik dari kantor, sambut dengan senyum, tawarkan ayam nak makan apa nak minum dulu. Kalau laki balik dari becak, sambut dengan senyum, jok becak bawakan ke dalam. Laki balik dari ngojek, sambut dengan senyum, helm gojek sama jaket gojek bawakan ke dalam. Laki balik mancing, sambut dengan senyum, pancingnya bawakan ke dalam, teko-teko iwaknya. Laki balik dari nyangkul, sambut dengan senyum, cangkulnya bawakan ke dalam. Insya Allah model macam ini, laki tak bakal berpindah ke lain hati. Betul tak? Oh, setujunya kau boleh. Tapi Bu, sebaliknya kami langan ini, balik begawe lah capek, jalan lah macet. Tidak, motor ban pecah pula, dompet hilang, tilang polisi, buntu pula. Begitu buka pintu, yang buka pintu hantu baru. La haula wala quwwata illa billah. Apalah perasaan laki. Ini lah sudah sial lah kena oceh pula. Oceh wah. Nah, maka Bu, kalau pengen selamat, jangan banyak ngoceh. Setuju Pak? Pak, kalau ibu-ibu ngoceh Pak diam ke beda apa-apa. Sebenarnya ibu-ibu itu ngoceh itu sayang. Sayang, perhatian. Cuma itulah koping ini lebih panas kan. Kedua, Nabi melihat perempuan, Bu, Bapak Ibu yang punya anak betina, yang punya cucu betina, yang punya menantu betina, yang punya orang tua betina, yang punya keluarga betina, tolong. Nabi melihat perempuan-perempuan kepalanya dikerujuki, disiram dengan coran api neraka. Begitu disiram, hancur luluh lantak, merontak, meleleng dia, menjerit kesakitan, hancur seluruh badannya, dibuatkan lagi, disiram lagi, dihancur lagi. Tansil apa itu Jibril? Malaikat Jibril menjawab, itulah tansil umatmu yang Muhammad. Setiap perempuan yang kalau keluar rumah tidak mau memakai jilbab. Siap-siap. Yang tidak pakai jilbab, kaget di akhirat dia disiram dari coran api neraka. Tak apa-apa Bu, takut ya anak cucunya. Cuma ibu jangan nyuruh ibu juga berjilbab. Ya? Kenapa? Allah telah mewajibkan dalam syariat. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin يدنين عليه من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Hai Nabi, Qul, katakan, sampaikan, li azwajika, kepada istri-istrimu, wa banatika, kepada anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan seluruh perempuan-perempuan yang beriman. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Jika mereka hendak keluar rumah, wajib mengulurkan jilbabnya. Maksudnya apa? Menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan. Dari keadaan ayyurafna. Kalau dia lakukan demikian, mereka lebih mudah dikenal. Itu perempuan yang beriman. Lebih mudah dikenal. Fala yudain. Jaminan Allah, mereka tidak akan bakal diganggu. Innallaha kana ghafuran rahima. Sesungguhnya Allah Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jelas Bapak Ibu ya, kalau punya anak betina biasakan sejak usia ini pakai jilbab.
tapi jilbabnya yang memang benar jilbab. Jangan jilbab model lekton, keleknya katon. Jangan model macam ini. Makailah yang secara syariah yang benar. Ada juga orang makai jilbab, cuman itulah makai baju ketat, celana ketat. Itu sami mawon foto wae. Ya, model macam ini itu justru membangkitkan syahwat para pria-pria. Kalau betina nih Bu, ya Pak, kami lanang ini walaupun umur 70, 80 tahun kalau tengok betina masih nak noleh itulah. Ya Pak dalam di bawah becak, tengok betina, tengok dari depan, wow, sip deh. Tengok dari samping, wow, mantap deh. Tengok dari samping kiri, wow, seksi deh. Pas tengok dari depan, wow, ngeri deh, berkumis rutinya. 3. Nabi melihat perempuan-perempuan yang kaki, kenapa nak betina lagi ini? Ya memang itu faktanya, lanang ada juga. Lanang sama betina. Ini lanang, ini betina. Nabi melihat rambutnya dengan kakinya diikat, kepala di bawah, kaki di atas. Itu rambutnya diikat, ditarik ke atas. Ya, kepalanya di bawah, rambutnya ditarik, kakinya kerucuk. Dipatuk dengan ular. Apa lagi ini Jibril? Ya Muhammad, inilah contoh umatmu, setiap perempuan yang tidak galak ngurusi tempat tidur lakinya. Sigat dengan mama dede, laki itu kukup. Ya, sigat dengar sana, juga cawesan sini, cawesan sana, tidak ngurusi laki. La haula wala quwata illa billah. Inilah yang model makan sendiri, masak sendiri, nyuci baju sendiri, tidur pun sendiri, tidak ngurusi laki. Awas siap-siap kaget di akhirat, kepala sama rambutnya ditarik, digantung, dililit oleh ular. Kemudian Nabi juga melihat perempuan-perempuan dan laki-laki badannya